Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibra Asisi dengan NIM 221020006, kelas B, Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan arsitektur Asia dan Nusantara dengan tema Candi Ngawen. Terima kasih juga kepada dosen pengampu saya, Muhammad Sakiria Umar, STMT. Baik, kita melangkah ke slide selanjutnya, yang dimana di sini ada faktor-faktor non-fisik. Yang pertama itu ada sejarah, kedua geografi, ketiga geologi, keempat iklim, kelima religi, keenam sosial, ketujuh politik dan pemerintahan, kedelapan ekonomi. Yang dimana untuk poin pertama ada sejarah, yang mana sejarah Candi Ngawen pertama kali ditemukan pada tahun 1864 oleh seorang ilmuwan bernama N.W. Hepwormas dan dibangun pada abad ke-8 di masa dinasti Selendra atau Buddha, dinasti Rakipikaitan atau Hindu. Candi yang terletak di Desa Ngawen, Kecamatan Mutilan ini dibangun oleh bangsa Selendra pada abad ke-8 pada zaman Kerajaan Mataram kuno. Setelah pemunggaran Candi Borobudur pada 1907 sampai 1911 oleh Theodor van Erp, masyarakat juga menemukan bebatuan yang tertimbun tanah. Setelah itu para pemugar ikut meneliti seputar wilayah, ditemukan bebatuan tersebut. Ternyata ditemukan sebuah candi yang dinamakan Candi Ngawen. Karena belum ditemukan prasastinya, jadi dinamakan sesuai dusun tempat ditempatkan Bujar Sumantoro, seorang teknis konservasi di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Bangunan ini terdiri atas 5 buah candi yang berjajar dari sisi utara ke selatan. Kemudian disebut dengan Candi 1, 2, 3, 4, dan 5. Bangunan itu menggambarkan 5 Buddha. Kebijaksanaan masing-masing mewakili arah mata angin dan pusat mandala. Dari 5 candi tersebut, 2 diantaranya memiliki patung singa di 4 sudut candi yang berdiri dengan kedua kaki belakang yang menggambarkan sebuah keperkasaan. Jika kebanyakan candi Buddha menghadap ke arah barat, Candi Ngawen ini justru menghadap ke arah timur. Yang menjadi ciri candi Hindu. Dengan demikian bisa dibilang candi dengan luas sekitar 3.373 meter persegi. Ini merupakan alkulturasi dua agama antara Buddha dan Hindu. Baik, kita masuk ke poin geografi, yang dimana geografi Candi Buddha ini berada di Desa Ngawen, Kecamatan Mutilan, sekitar 5 km ke arah tenggara dari Candi Mendut. Sebelah kiri jalan ke rute Senangsono. Terletak pada 110 derajat 12,30 sampai 110 derajat 12,52 bujur timur dan 7 derajat 26,28 sampai 7 derajat 30,9 lintang selatan, dan dikenal sebagai kota transit dan kota pendidikan maupun dan jasa. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya, yang dimana poin ketiga ada geologi. Geologi di lingkungan sekitar Candi Ngawen ditemukan banyak mata air maupun rebesan air tanah di sekitar Candi Ngawen yang terletak di antara lereng gunung. Geologi ini yang sekitar Ngawen ditemukan banyak mata air sehingga memiliki nilai positif terhadap kesuburan tanah. Baik, kita masuk ke poin keempat, yang dimana ada iklim. Mempunyai iklim tropis lembah. Iklim bersifat tropis lembah dan terdapat pula 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Adapun poin kelima, yang dimana poin kelima ada religi agama Buddha. Candi Ngawen ini berlatar agama Buddha. Hal ini dibuktikan dengan temuan arca Dayani Buddha Ratna
Sambawa di Candi 2 dan Arca Dayani Buddha Amitabha di Candi 4. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu poin ke-6, ada sosial, kasta masyarakat, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Yang dimana Brahmana yaitu golongan agamawan secara fungsional. Kaum Brahmana dianggap memahami kitab-kitab suci Hindu dan dianggap mengetahui berbagai upacara-upacara keagamaan. Kaum Brahmana dianggap dapat memberikan perlindungan terhadap kodrat-kodrat yang lebih tinggi. Adapun Ksatria yaitu golongan bangsawan atau pejabat kerajaan. Golongan Ksatria merupakan golongan yang terdiri atas raja dan pejabat kerajaan. Salah satu prasasti yang menyebutkan golongan Ksatria ialah prasasti Ramwi. Waisya, yang dimana Waisya yaitu golongan pedagang. Golongan Waisya terdiri atas masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang. Golongan pedagang merupakan golongan masyarakat yang sudah dikenal pada masa kerajaan Mataram kuno. Adapun Sudra yaitu golongan masyarakat biasa. Golongan Sudra berdasarkan prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno yang ditemukan di sekitar Candi Borobudur tidak menyebutkan hal tersebut. Kita masuk ke poin ke-7, yang dimana poin ke-7 ada politik dan pemerintahan. Kerajaan dinasti Selendra dan kerajaan Mataram. Pada abad ke-8 Masehi, dinasti Selendra mulai mendesak dinasti Sanjaya. Pada saat dinasti Sanjaya dipimpin oleh Rakai Panangkaran, meskipun dalam keadaan terdesak, akan tetapi kedudukan raja-raja dinasti Sanjaya tetap diakui dengan terhormat. Hanya saja memang raja-raja harus tunduk dengan raja-raja Selendra sebagai penguasa tertinggi di kerajaan Mataram. Pada saat itu terdapat beberapa raja yang berkuasa dinasti di Selendra. Hal ini dibuktikan dan menceritakan berbagai masa pemerintahan setiap raja. Dari prasasti Bahanu menceritakan bahwa raja pertama dinasti Selendra adalah Raja Banu, yang juga merupakan pendiri dari dinasti Selendra. Kemudian dari prasasti Wisnu menceritakan bahwa pada masa pemerintahannya, tepatnya pada 778 Masehi, dibangun Candi Borobudur. Pada prasasti Indra diceritakan bahwa raja selanjutnya adalah Raja Indra, di mana pada masa pemerintahannya beliau menjalankan politik ekspansi, di mana perluasan yang dilakukan oleh Raja Indra ialah ke daerah sekitar Selat Malaka. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu ekonomi, yaitu pertanian, yang dimana pertanian pada dinasti Selendra sendiri diketahui bahwa masyarakat secara umum memiliki mata pencaharian, yaitu bertani. Kita masuk ke faktor-faktor non-fisik, yang dimana di sini faktor-faktor non-fisik juga terdapat 8 poin. Yang pertama itu lokasi dan tapak, yang kedua tapak, yang ketiga dena, keempat potongan, kelima elemen terbaik, keenam contoh bangunan yang mewakili, ketujuh tokoh arsitek, kedelapan aplikasi kekinian yang relevan. Masuk ke poin pertama, yaitu lokasi dan tapak. Candi Ngawen terletak di Kecamatan Mutilan, Desa Ngawen, Magelang, Jawa Tengah. Lokasinya tidak jauh dari Pasar Mutilan, dari Jalan Pemuda Mutilan hanya sekitar 1 km ke arah selatan. Adapun ke poin kedua, yaitu yang dimana ada tampak depan seperti pada gambar berikut, tampak belakang, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri pada Candi Ngawen tersebut. Kita masuk ke poin ketiga, yang dimana poin ketiga ada dena. Dena, dilihat dari dena, letaknya Candi Ngawen ini cukup unik karena merupakan suatu kompleks percandian yang terdiri dari 5 buah candi yang disusun secara berjajar dari utara
ke selatan dengan arah hadap ke timur Pejek, Prekium, dan Barnet Kempres mengurutkan candi-candi tersebut dari utara ke selatan dengan sebutan Candi Ngawen, Ngawen 1, Candi Ngawen 2, Candi Ngawen 3, Candi Ngawen 4, dan Candi Ngawen 5. Baik, kita masuk ke potongan, yang dimana di sini potongan pembangunan candi dibangun atau didirikan yaitu berdasarkan filosofi kuno yang dimana ada dunia atas, yang dimana ini terdapat atap yaitu dunia atas, tengah, dan bawah. Dunia atas melambangkan dunia atas melambangkan sebagai wadah atau tempat tinggal para dewa. Sedangkan dunia tengah melambangkan antara dunia dan alam. Untuk dunia bawah melambangkan bahwa sebagai manusia. Kita masuk ke poin kelima, yang dimana poin kelima di sini ada elemen terbaik. Untuk elemen terbaiknya pada Candi Ngawen, bentuk bangunannya memiliki ciri khas yang menjadi pembeda dengan candi lainnya, yaitu dengan adanya hiasan seperti ini, patung singa, yaitu dengan adanya hiasan patung singa di antara setiap sudut patung singa. Untuk hiasannya itu terdapat patung singa pada keempat sudutnya. Sempitnya nyaris mirip dengan bangunan candi Hindu karena bentuknya yang meruncing, akan tetapi jika kita amati dengan seksama, candi ini memiliki stupa dan teras atau undak-undak yang menjadi simbol dalam candi-candi Buddha. Kita masuk ke poin ke-7. Contoh bangunan yang mewakili. Yang dimana sini contoh bangunan yang mewakili terdapat Candi Prambanan. Masuk ke poin ke-7, ada tokoh arsitektur, yang dimana tokoh arsitekturnya itu candi ini dibangun oleh penguasa kerajaan Mataram kuno dari Wangsa Sailendra. Bangunan kuno ini dibangun sekitar abad ke-8, tepatnya pada masa Mataram kuno di bawah pemerintahan dinasti Sailendra. Kemungkinan besar candi ini merupakan bangunan suci seperti yang tertulis dalam prasasti Karangtengah pada 824 Masehi. Kita masuk ke poin ke-8, yaitu aplikasi kekinian yang relevan, yang dimana pada aplikasi kekinian relevan itu pada gambar pertama yang ada monumen Simpang 5 Gumul. Bisa disandingkan dengan bentuk pintu atau Gua Garba ini, bisa disandingkan dengan pintu Gua Garba Candi Ngawen. Hampir mirip dengan monumen Simpang 5 Gumul. Untuk gambar kedua yaitu aplikasi kekinian yang relevan, yang dimana ada Istana Alhambra. Bisa disandingkan dengan lingganya. Pada gambar ketiga itu ada gedung putih White House Amerika Serikat. Hampir mirip dengan Gua Garba, pintu gedung putih House Amerika Serikat. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana bangunan tak candi? Bangunan itu tadi, gambar bangunan Pak. Ini Pak. Candi apa nih? Ngawen Pak. Nah, sama dengan rekan-rekanmu, apa pemahaman Pak terkait teorinya Bannister Fletcher? Ya Pak. Apa pemahamannya Arbi? Ganti dulu namamu situ. Kenapa masih Rian? Ibra Pak.
Iya, namamu di Zoom situ masih Rian. Ganti dulu. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Ya, Pak. Sudah. Nah, apa pemahamannya Ibra terkait teorinya Scherbennischer-Fleischer? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Teori yang saya dapat terhadap Om Scherbennischer-Fleischer yang dimana tentang pohon arsitektur. Di mana arsitektur sendiri terbentuk karena adanya unsur-unsurnya pada poin-poin. Karena adanya unsur-unsur dan mungkin terdapat yang dimana pohon arsitektur itu terbentuk karena adanya unsur-unsur seperti sejarah, geologi, geografi, ekonomi, dan unsur-unsur lainnya, Pak. Sudah? Ya, Pak. Oke, faktor-faktor non-fisiknya apa saja? Faktor non-fisiknya, Pak. Di mana ada sejarah, geologi, geografi, iklim, religi, sosial, politik dan pemerintahan dan ekonomi, Pak. Nah, sebutkan 3 faktor non-fisik tersebut yang mempengaruhi objek bangunan ini. Mungkin pada religi, Pak. Yes, silakan. Agama Buddha. Candi Ngawen berlatar belakang agama Buddha. Hal ini dibuktikan dengan temuan arca Yai Buddha Ratna Sambawa di Candi 2 dan arca Buddha Atmiba di Candi 4. Untuk Candi Ngawen tersebut fungsinya sebagai tempat peribadatan agama Buddha, Pak. Oke, apa lagi? Oke, apa lagi? Mungkin pada iklimnya, Pak. Ya, silakan. Mana bangunan tak? Ini, Pak. Di mana pada iklimnya itu bersifat tropis lembah dan terdapat pula 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Untuk bangunannya pasti membutuhkan 2 musim tersebut, Pak, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Mungkin itu saja, Pak. Ya, satu lagi. Ada lain nggak? Ya, Pak.
Mungkin pada sejarahnya, Pak. Ya, silakan. Berbicara tentang sejarah, Candi Ngawen terletak di Desa Ngawen, Kecamatan Mutilan, yang dibangun oleh Wangsa Selendra pada abad ke-8. Ternyata ditemukannya sebuah candi yang dinamakan Candi Ngawen karena belum ditemukan prasastinya, maka dinamakan sesuai dengan dusun dan tempatnya, Pak, ditemukan. Oke, mana bangunan tak? Ya, Pak. Oke, terkait pembelajaran teladan dari India. Apa pemahaman tak materi itu terhadap objek bangunan tak ini? Baik, Pak, terima kasih kesempatan kedua yang telah diberikan kepada saya. Mungkin teori dari India yang saya ketahui terdapat lingga dan yoni, yang dimana lingga tersebut menerapkan di makna yang dimana lingga tersebut terdapat pada atap-atap ini, Pak. Sedangkan untuk yoni terdapat pada podium-podium, Pak. Podiumnya ini, Pak. Nah, yang kedua yang saya dapat dari teori India, Pak, ada pintunya, Pak, yang dimana pintunya disebut sebagai gua garbha yang melambangkan proses kehidupan manusia melewati ambang pintu sempit dialami manusia dari dalam rahim yang lahir ke dunia, dari hidup ke mati, dari kegelapan ke cahaya, dari alam fana ke alam baka. Mungkin itu saja, Pak, yang saya dapat dan yang saya ketahui. Oke, mana denah tak? Ya, Pak. Ini, Pak. Nah, di denah tersebut, coba interpretasikan ciri-cirinya sesuai dengan pemahaman tak. Ya, Pak. Ciri-ciri terima kasih denahnya sesuai dengan pemahaman tak. Baik, terima kasih kesempatan yang ketiga diberikan kepada saya untuk ciri-ciri denah yang menurut pemahaman saya yaitu berbentuk kotak dan sedikit penambahan di depan di depan kotak tersebut menambahkan persegi panjang, yang dimana persegi panjang itu diterapkan pada tangga-tangganya, Pak. Oke, mana tampaknya tadi? Ya, Pak. Tadi kan waktu presentasi Ibra cuma bilang ini tampak depan, ini tampak belakang, ini tampak samping. Nah, coba Ya, Pak. interpretasikan ciri-ciri tampak depannya ini. Ciri-cirinya ya. Satu, sesuai dengan pemahaman tak. Untuk ciri-ciri pada tampak Candi Ngawen tersebut, untuk Mungkin bisa dari bahan bangunannya, coba. bahan bangunannya, di bahan bangunnya itu ada batu Andesit ya ini. ya, Pak, batu andesit dengan nah, dan kelebihan dari Candi Ngawen tersebut terdapat arca singa di setiap sudut-sudut, Pak, agak membedakan dari candi-candi lain. Oke, itu saja. Ya, Pak. Coba aplikasi kekinian yang relevan.
Ini Pak, Apanya yang mirip tuh dengan Candi Tak? ini Pak, pintunya Pak, yang untuk pada Candi Ngawin tersebut, untuk pintunya dinamakan sebagai Gua Garbah. Nah, Oke. di kemiripan dari monumen Simpang 5 Gumul tersebut di bagian sininya Pak. Oke, lanjut. Yang kedua, apanya yang mirip? Yang kedua, terdapat dua kemiripan Pak dari Candi Ngawin tersebut. Gambar kedua yaitu ada Istana Alhambra, yang dimana kemiripan pada Candi Ngawin tersebut ada di bagian lingganya Pak. Nah, bisa dilihat pada gambar Istana Alhambra, hampir mirip dengan lingga Candi Ngawin Pak. Nah, untuk pintunya Pak, terdapat juga pintu pada Istana Alhambra Pak. Oke, Sedangkan yang bagus. Lanjut. Sedangkan yang ketiga Pak, sama saja Pak dengan pada gambar ketiga, yaitu ada gedung putih atau White House Amerika Serikat. Nah, pada kemiripan gedung putih tersebut terdapat di pintunya juga Pak, yang dinamakan sebagai Gua Garba pada Candi Ngawin. Kemiripannya bisa dilihat pada gambar di sini Pak, lantai 1 dan lantai 2-nya Pak. Oke, bagus. Iya Pak. Nah, terkait mata kuliah arsitektur Asia dan perancangan ini, ke depannya terhadap mata kuliah perancangan menurutnya Ibra bagaimana? Baik, terima kasih. Menurut saya terkait pada candi tersebut, untuk kedepannya pada perancangan, insya Allah akan berinisiatif untuk mengembangkannya Pak. Mengembangkan yang mana? Pada perancangannya Pak, Apa yang kamu kembangkan? model-modelnya Pak. Insya Allah nanti pada model Candi Ngawin tersebut, insya Allah akan dikembangkan ke mata kuliah perancangan Pak. Atau potensi Lokalnya Pak. lokalta, Iya Pak. ya? Iya Pak. Oke. Penutup, apa kesanmu terhadap mata kuliah ini? Kesan saya selama mengikuti perkuliahan mata kuliah arsitektur Asia bersama Bapak Muhammad Sakeria Umar STMT, saya sangat banyak mendapatkan ilmu-ilmu dari Asia dan Nusantara ini. Sangat seru dan sangat berkesan, dan juga sangat menambah wawasan saya terhadap Asia dan Nusantara ini, Pak. Oke, bagus ya. Ya, Pak. Kalau dari Bapak, presentasimu bagus sekali, ya, PowerPoint-mu bagus sekali, cara penyajiannya bagus sekali. Kalau bikin PowerPoint kayak begini ya, Ya, Pak. ya ke depannya ya. Ya, poin-poinnya aja nanti kamu jelaskannya eh, secara lisan yang banyak ya. Ya tadi dari Bapak tadi presentasimu bagus, PowerPoint-mu bagus, cara presentasi juga bagus sekali ya. Ya, Pak. Terus kedepannya juga ditingkatkan terus berarsitekturnya ya.
potensi Iya, Pak. lokalmu selalu kamu angkat ke pentas perancangan sehingga tertampilkan. Ya, jangan malu-malu untuk mengangkat potensi lokalnya kita, karena setiap wilayah daerah itu kan unik. Ya, keunikan itu yang akan kamu angkat ke setiap perancanganmu. Ya, Iya, Pak. ya Bapak doakan juga mudah-mudahan kamu menemukan dosen pembimbing yang tepat sehingga bisa mengarahkanmu dengan baik. Amin, Pak. Oke, dari Bapak juga tadi bagus sekali, nanti Bapak beri nilai yang sangat tinggi. Terima kasih banyak sebelumnya, Pak. Ya, untuk kedepannya ya nanti isi ini kan kamu sudah mau libur, Rian sudah Ibra sudah mau libur. Nanti isi hari liburmu dengan hal-hal yang produktif ya. Iya, Pak. Tingkatkan lagi CAT. Terima kasih banyak, Pak, motivasi yang diberikan kepada saya, Pak. Insya Tingkatkan Allah lagi saya akan. CAT-nya, tingkatkan lagi CAT-nya, SketchUp-nya dan BIM-nya. Iya, Pak. RAB juga ditingkatkan sehingga kapasitas arsitekturmu meningkat. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, motivasinya yang diberikan kepada saya. Insya Allah saya akan kembangkan dan jalankan, Pak. Amin. Alhamdulillah Ibra telah melaksanakan tugas final dengan bagus sekali. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di stop screen. Terima kasih, Pak. Oke ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.